Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang modul 1 dan modul 2 untuk persiapan ujian bahasa Korea. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 11 di Dewa 2 percakapan 2. Oke, kita langsung saja. Di sini ada Lihan dan Juin, itu pemiliknya. 사장님, 이 운동화 얼마예요? Kita artikan dulu. Sa장님 itu bisa, kalau bahasa kita itu bisa berarti bos atau juga direktur, bisa direktur atau pimpinan, pemilik gitu bisa ya, direktur. Terus i itu ini, nah, i ini, kemudian untung-wa itu sepatu olahraga, sepatu olahraga. Terus olmayo itu menanyakan berapa, tapi untuk menanyakan berapa harga biasanya. Nah, ini untung wa olmayo, jadi sepatu olahraga ini berapa, Pak Bos atau Pak Pemilik gitu ya. Terus sepatu olahraga ini berapa harganya, atau karena di sini tidak jelas ya mana subjeknya mana subjeknya atau mana predikatnya, maka menurut saya itu bisa dari i undongwa atau olmayonya gitu, karena olmayo itu kan menanyakan berapa harga, berarti kan apalagi di sini yoyo menanyakan kata benda. Nah, ini bisa melekat di sini olmayo ikosen moyoyo, apa ini, apa ike moyoyo apa ini ya. Ini juga bisa berapa harga sepatu olahraga ini ya. Jadi kalau kan nggak jelas karena bahasa ini kan bahasa apa namanya, bahasa verbal ya, bahasa yang dipakai untuk ngobrol gitu, Kak. Kecuali kalau di sini ada mana ya, di bagian sini itu ada penekanan yang apa namanya jelas. Misalnya orang-orang yang ngomong iundong wa, nah ini sih ngomong sepatu ini nih gitu ya, olmayo yo berapa harganya, itu bisa. Kalau langsung iundong wa olmayo yo itu ya bisa berapa harga sepatu olahraga ini. Jadi seperti itu ya, tergantung posisi atau letak dia itu menekankannya di mana, apakah di bagian sini, di bagian tengah i undong wa-nya, atau cara bacanya, cara ngomongnya itu langsung i undong wa olmayo gitu. Jadi tergantung itunya. Kalau yang ini yang saya artikan ini undong wa-nya berarti i undong wa olmayo gitu ya. Sepatu olahraga ini itu berapa harganya gitu. Jadi tergantung bagaimana menekankannya seperti itu. Terus kemudian di sini oman ocononyo, oman ocononyo. Jadi sepengetahuan saya itu ya, cara pembacaan oconon di sini kan ada nien. Nah, kalau ada mata uang yang pakai nien itu pengucapannya ada yang ngomong won, oman ocon won. Cuman kalau saya itu ngomongnya oman oconon, oconon. Jadi w atau huruf w-nya itu tipis, oconon gitu. Nah, oman oconon itu oman 55.000 won. Terus kemudian di sampingnya oman oconon yo. Nih ada tanya, kalau ada tanya dibiasakan tinggi ya, oman oconon yo itu 55.000. 좀 비싸요. Nah ini yang kadang bukan salah sih, tapi memaksa untuk diartikan gitu ya. Kata jum bisayo ini maknanya banyak ya, ada yang agak, lumayan, sedikit, ada yang terlalu, ada yang nggak usah diartikan. Menurut saya juga bisa jum bisayo. Kalau bahasa kita itu, kalau bahasa di tempat saya itu larangimen gitu ya, atau misalnya mahal banget gitu, mahalan nih gitu ya, bahasa-bahasa kita ya, mahal sekali itu juga bisa. Nah, maka dari sini kalau saya itu bisa diartikan, bisa nggak, atau kemahalan,
Gitu ya. Kemahalan 55 itu kemahalan gitu. Kakak juseo ditolong. Nah, benar diartikan dulu kakak juseo. Kakak itu potong, jus itu tolong berikan. Bisa itu harga ya tadi. Mahal. Mahal. Nah, di sini kan tadi mahal sudah kemahalan. Habis itu potong, tolong berikan juseo, tolong berikan potongan. Nah, tolong berikan potongan. Itu potongan apa kan? Apakah potongan karena kakak sendiri itu bahasa adalah bahasa potongan, potongan sedikit ya. Memotong menggigit sedikit gitu kakak gitu ya. Nah, di sini kita bahas tentang mahal. Di sini juga ada oman oconon itu kan berarti tentang harga kan. Berarti bisa diartikan tolong berikan potongan harga gitu ya. Tolong berikan potongan harga atau bisa diartikan tolong di diskon di bahasa singkatnya itu tolong di diskon gitu ya. Jadi tolong berikan potongan harga atau tolong di diskon itu juga bisa. Terus kemudian Greo, benarkah di sini? Oh, Greo sendiri itu karena artinya ada yang artikan benarkah, kemudian sungguh atau begitukah itu juga bisa. Benarkah, benarkah atau eh, Greo itu juga bisa untuk menyetujui sesuatu. Misalnya ada pertanyaan gini, namanya dulu ya, kaci cong congso haleo ya, kaci congso haleo, maukah congso hada itu bersih-bersih kaci bersama. Nah, bisa dijawab agree baiklah. Ini juga bisa. Ada beberapa kata yang bisa menggunakan agree atau 좋아요, oke gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk mengiyakan apa namanya kalimat gitu. Terus kemudian araso, oke mengerti. Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Mengerti. Oman ocon juseo. Omanon itu 50.000. Juseo tolong berikan. Berarti artinya benarkah? Kalau mengerti. Mengerti atau saya paham gitu ya. Habis itu omanon juseo tolong berikan 50.000 saja atau 50.000 won. Seperti itu. Ininya kalau Greo di sini itu bisa bermakna benarkah, begitukah, atau menanyakan sesuatu yang sifatnya itu apa ya toh? Kalau bahasa kita apa ya toh? Terus selanjutnya di sini ada Tani Mangsa. Kalau kemarin itu kata benda satuan ya, kata benda satuan untuk satuannya. Oke, kita bahas dulu. Jonjang hangbok itu di sini tertulis sweet jas untuk jas biasanya. Untuk setelan jas. Terus kemudian hanbok itu pakaian tradisional Korea di hanbok. Korean traditional clothes ya, pakaian tradisional Korea. Nah, untuk pakaian itu penggunanya jubol, sebol itu biasanya untuk style bahasa. Kalau bahasa kita itu style, satu style, dua atau enggak ada, itu cuman ya pakaian saja. Terus kemudian undongwa itu sepatu olahraga. Kemudian canggap itu apa ya? Sarung tangan. Sepatu olahraga, terus kemudian sarung tangan, terus sarung tangan, terus kemudian terakhir apa? Yang mal kaos kaki.
itu pakainya gyolle. Gyolle itu pasang. Hangyeole 1 pasang, tukol 2 pasang, sekyole 3 pasang. Terus kemudian television itu TV, 냉장고 kulkas, 자동차 mobil. Sini aja ya. Television, TV, 냉장고 kulkas. Tulisannya gimana? Kulkas gitu ya. Terus kemudian 자동차 itu mobil. Itu pakainya D. 한대, 2D, 세대. 세대 itu unit. Satuannya unit pakainya D-nya di sini unit. Unit mana? Ini ya, ini mana? Ya, ini sama gyolle, terus sama bol. Nah, kalau yang han, du, se itu hitungan bahasa Korea, hitungan Korea asli. Terus kemudian bawahnya saram, orin, 학생, 친구 itu pakainya myong. Belum jelas orangnya. 한 명, 2 명, 학생 1 명, 친구 1 명 ini. Orang di sini. Terus di sini ada 할아버지, 어머니, 할머니, 선생님 itu pakainya bun. 선생님, 손님, bun. Bun itu juga orang sama. Terus 고양이, 고양 itu kucing. Terus 강아지 itu anak anjing. Terus 생선 itu ikan. Mari, 2 mari, 3 mari ekor. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan. Di sini ada owi 2. Kata apa? Kowi itu? Lupa saya. Kosakata. Ya, kosakata. Kosakata. Babi mata uang, ulpum ksme, membeli, kok bali, membeli barang. Membeli barang. Ini gume itu membeli, mulpumnya barang, benda. Terus di sini ada dun itu uang, atau uang cash. Uang tunai juga bisa. Tergantung kita kalimatnya. Dungjon itu koin, uang koin. Terus jipe itu kertas, uang kertas. Terus 신용카드 itu kartu kredit. Terus kap atau 가격 itu harga. Sada itu murah. Bisada itu mahal. Di sini jelas ya ada harganya ya mahal. Terus kapsul kakta itu memotong harga apa tadi ya? Memotong harga atau diskon. Potongan harga. Harga atau diskon. Aduh. Diskon. Terus di sini ada nota itu memasukkan. Terus hata pocang hata membungkus. Mengepak. Pakuda itu menukar atau kiwan hata juga menukar. Itu biasanya menukar barang sama barang. Jadi misalnya kita nggak cocok barang ini, ya gimana kalau yang ini gitu ya. Terus honbul itu sebenarnya kata ini kan dari kata huan ya, huan menukar. Pertama ada yang menukar barang ke uang, tapi itu apa ya, ke barang itu kayak kurang tepat gitu loh, kurang pas gitu. Ini mengembalikan. Nah di sini kata mengembalikan itu kemudian ditukar barangnya ke uang. Nah ini kalau konteksnya nggak diterang nggak percaya. Wan bulhada itu kalau gini, misalnya kita beli sesuatu atau kemudian kita bayar kelas gitu ya, kemudian sampai rumah kita nggak cocok, wah kok kekecilan, wah kok ini gini ya. Nah kemudian
karena ada garansi yang disampaikan dari perusahaan atau yang dibeli tadi, kita kembalikan, terus kembalikan, Pak, aku gak cocok sama ini ya Pak ya, gitu ya. Nah, di situ kasusnya ada dua. Yang pertama, ditukar barang dengan barang atau dikembalikan barangnya itu menjadi uang gitu. Nah, kalau kita barang ke barang itu pakainya bakuda. Oh, bako juseo. Berarti cari yang ukurannya lebih besar atau apa namanya? warnanya mungkin. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya 환불 환불해 주세요. 그럼 환불해 주세요. Ya, tolong ya dikembalikan aja gitu. Dikembalikan kemudian dikasihkan ke uangnya gitu. Itu pemahaman saya seperti itu. Jadi bisa maknanya itu menukar barang dengan barang, menukar barang ke uang, kok barang tuh ke uang tuh ya, ke uang atau mengembalikan tukar barang ke uang. Yang ini saya salah tadi. Mengembalikan barang ke uang itu. Seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini kan barang itu sama barangnya, lah ini kan ke uangnya gitu, ke pengembalian. Terus kemudian di sini ada tata bahasa Monbab. Tata bahasa. Terus kemudian di sini AO Juseo, itu tolong. Tolong lakukan. Ya saya diartikan tolong. Sebenarnya kalau kata dasarnya itu kan seo itu silahkan, juda beri. Jadi silahkan beri atau berikanlah. Ya. Berikanlah apa? Kata kerja biasanya melekatnya. Terus 동사 뒤붙어서 다른 사람에게 그 동작 부탁하는 뜻을 나타낸다. Jadi cara mengartikannya di sini. Dengan menempel ini ya dari sini. Mana kalau underline. Bisa ini aja. Dari sini dengan menempel di belakang kata kerja 동사 itu kata kerja. Terus kemudian da른 사람에게 그 동작 부탁하는 뜻을 나타내 menunjukkan arti butakha itu minta bantuan. 그 동작 kata 동작 itu tindakan. Meminta bantuan tindakan atau bertindak kepada orang lain. Jadi meminta bantuan kepada orang lain gedungjak untuk melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi kita meminta bantuan untuk misalnya kan ini di sini tindakan ya dungjak atau kata kerjanya dungsa dungjak ya tindakan pergerakan perpindahan apa misalnya pakai kata miro juseo tolong dorong doro juseo tolong angkat palle juseo tolong cuci kemudian apa lagi ilko juseo ilko juseo iko juseyo iko juseo tolong baca. Nah, ini bisa rumusnya itu di sini nggak ada ya. Kalau A ini seharusnya sudah diterangkan di tiap-tiap anu ya. Kalau A juseo itu untuk vokal berakhiran A dan O itu loh, A dan O. Terus kemudian mana nih? A dan O, kemudian ada O juseo. O juseo itu untuk vokal selain A dan O. Terus kemudian dahi juseo. Seo itu untuk yang berakhiran hada. Tapi itu kata kerja ya. Tapi kalau untuk kata sifat nanti beda lagi. Gitu. Itu rumusnya. Terus kemudian di sini ada butak 봉투에 넣어 드릴까요? Di sini kalau diartikan secara kalimat itu 드릴까 itu bagaimana kalau atau akan. Di sini ada bagaimana kalau saya memasukkannya itu ke plastik ya. Bagaimana kalau saya memasukkan
ke kantong, masukkan kantong, atau bisa diartikan maukah ini saya masukkan ke kantong, itu juga bisa. Karena real kayu itu menanyakan pendapat gitu. Terus selanjutnya di sini ada juseyo ya, tolong masukkan. Ya, tolong masukkan. Terus kemudian bawahnya 저 가방을 포장해 주세요. 저 가방을 포장해 주세요. Karena di sini nggak ada subjeknya ya, berarti langsung ke po장해 주세요. Di sini jo-nya bukan berarti saya ya. Maknanya banyak. Ada yang berarti jo itu permisi, ada yang artikan itu jauh gitu ya. Berarti po장해 주세요, tolong, langsung ke belakang ya, tolong bungkus 저 가방 tas itu. Terus 네 알겠습니다, ya mengerti, oke ya baiklah, kita juga bisa baiklah, mengerti juga bisa mengerti. Nah di sini po장해 주세요, tolong bungkus tas itu gitu ya. Jo berarti di sini adalah bentuk kata jauhnya, itu petunjuk kata jauh. Jadi saya dengan penjualnya itu sama-sama dekat dengan sama-sama jauh dengan objeknya, objek yang ditunjuknya. Meski jauhnya nggak terlalu jauh, nanti ya itu gitu ya. 저 가방을 포장해 주세요. Gitu. Tapi kalau yang ditunjuk itu dekat dengan pihak kedua, maka pakainya bukan 저 tetapi 그 가방을 포장해 주세요. Nah terus kalau dekat, sama-sama dekat, ya nggak terlalu jauh gitu ya. 이 가방을 포장해 주세요. Terus bawahnya 이 운동화를 환불 주세요. Nah di sini kan aral jelas ya, berarti ini bukan menjadi subjeknya. Berarti kalau nggak subjek langsung ke belakang ada 환불 주세요, tolong. 환불 tukar sepatu ini, sepatu olahraga ini dalam kurung mana? Dalam kurung ke uang. Nah kan tadi kan nah ini kan menukar barang ke uang. Kalau mbak artikan tukar toh sebenarnya ya bisa. Ini maknanya ya, maknanya secara makna itu menukar barang ke uang gitu. Atau ini mengembalikan barang ke uang, karena sebelumnya itu ada ada transaksinya. Nah, juga di sini juga sama, menukar, ini hasilnya juga menukar. Nah ini juga sama, menukar, ini menukar atau mengembalikan gitu. Kenapa di sini menukar? Ini pun juga bisa mengembalikan tapi barang ke barang. Cuman kalau dia mengembalikan kan ada prosesnya kan. Nah ini sudah terjadi, ini ya sudah proses terjadi, udah ada kayak kwitansi gitu, sudah terjadi. Nah nanti di sini ada tolong tukar sepatu ini, sepatu olahraga ini ke uang. Jadi saya mengembalikan barang ini, tapi kembalikan uang saya gitu ya. Terus kemudian 죄송해요, 죄송합니다, maaf. Terus kemudian 환불 기간이 ada i, berarti menjadi subjek. 환불 기간 masa penukaran, atau bisa diartikan masa apa tadi? Pengembalian. Tentunya pengembalian barang ke uang itu 지났습니다 telah lewat atau telah kadaluarsa gitu. Jadi sekali lagi 환불 di sini itu intinya menukar barang tapi ke uang itu, atau dikembalikan gitu. Begitu, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada kata salah ucap, salah dalam mengartikannya, bukan mengartikan sih, ada missnya gitu ya. Semoga bisa diperbaiki ke depannya, dan tentunya di teman-teman misalnya ada beberapa yang kebingungan atau mungkin ada yang salah dari saya, tolong diingatkan dalam kolom komentar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.